Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita pembahasan tentang pengurusan jenazah dari kitab Bulughul Maram. Dan terakhir yang kita bahas adalah tentang hadis Ummu Atiyah. Barangkali masih ingat apa isi hadis Ummu Atiyah? Rasulullah melarang kaum wanita untuk apa? Memandikan atau mengantarkan jenazah? Mengantarkan jenazah. Taib, mungkin sebagai sekedar mengulang sedikit saja, apa hukum wanita mengantarkan jenazah? Ada yang bisa jawab? Satu saja pertanyaan. Apa hukumnya wanita mengantarkan jenazah? Taib, ada yang lain? Ada yang mengatakan makruh? Ada yang mengatakan haram? Haram dan makruh. Taib. Yang tepat adalah para ulama sepakat bahwa wanita dilarang mengantarkan jenazah, tapi berbeda pendapat antara haram dengan makruh. Taib. Dan kemarin kita sebutkan bahwa sebagian pendapat mengatakan makruh, sebagaimana apa yang dipahami oleh Ummu Atiyah, walam yu'zam alaina, itu tidak diharuskan bagi kami. Namun pendapat yang lebih hati-hati adalah yang mengatakan haram, karena keumuman hadis Nabi demikian larangannya, dan hukum asal larangan itu adalah pengharaman. Lalu yang kedua, dari sejak dahulu sampai sekarang mengantarkan jenazah itu adalah kebiasaan kaum laki-laki. Ditambahkan lagi oleh sebagian para ulama, apabila wanita mengantarkan jenazah, maka yang terjadi adalah hal yang negatif. Wanita ikut mengantarkan jenazah histeris, teriak-teriak, kurang sabar, pingsan di jalan, ya, untuk nggak mati sekalian. Dan ini akan merepotkan. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, pendapat yang lebih hati-hati kita katakan haram wanita mengantarkan jenazah. Taib. Ada masalah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu tentang bolehkah wanita ziaratul kubur? Bolehkah wanita melakukan ziaratul kubur? Jawabannya adalah ini masalah yang dipersesikan oleh para ulama. Kesimpulan pendapat-pendapat yang ada itu paling tidak ada 3 pendapat masyhur. Sekali lagi, kesimpulan dari berbagai pendapat itu ada 3 pendapat yang masyhur. Pendapat yang pertama, boleh secara total. Kenapa demikian? Atau kenapa mereka mengatakan demikian? Sebagian para ulama ini mengatakan demikian. Mereka menimbang hadis-hadis yang isinya adalah perintah ziaratul kubur secara umum, tidak dibedakan laki dan perempuan. Ketika Nabi mengatakan zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah, ziarahilah kuburan karena ziaratul kubur itu mengingatkan kalian terhadap akhirat. Dalam riwayat yang lain, ziaratul kubur itu mengingatkan kalian terhadap kematian. Lalu mereka mengatakan
yang membutuhkan peringatan kematian itu tidak hanya laki-laki saja, perempuan pun juga butuh. Maka perempuan masuk dalam perintah ini. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan dilarang secara total. Wanita dilarang secara mutlak, secara total untuk melakukan ziaratul kubur. Mereka yang berpendapat demikian, mereka lebih menimbang atau mereka menguatkan hadis-hadis tentang larangan wanita menziarahi kubur. Dalam sebuah hadis, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Hadis Ibnu Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang atau melaknat, bukan melarang, melaknat. Kalau dilaknat pasti dilarang. Kalau dilarang belum tentu dilaknat. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang berziaratul kubur. Hadis ini riwayat Tirmidzi. Dari hadis ini sebagian para ulama mengatakan wanita dilarang ziaratul kubur secara total. Pendapat keberapa ini? Masih kedua. Kemudian di sana ada pendapat yang ketiga, mengkompromikan antara pendapat yang pertama dan kedua dan dikuatkan dengan sebuah hadis yang sangat kokoh. Mereka mengatakan wanita boleh ziaratul kubur tetapi tidak boleh sering-sering ziaratul kubur. Ini pendapat yang ketiga. Dan ini pendapat yang lebih kuat karena didukung oleh dasar-dasar dalil-dalil yang sangat kokoh. Jadi pendapat yang kuat, wanita boleh berziaratul kubur tetapi tidak boleh terlalu sering. Kenapa demikian? Yang pertama, ada sebuah hadis yang sahih dan hadis ini dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat zawar. Zawarat artinya adalah wanita yang suka ziaratul kubur, wanita yang sering-sering ziaratul kubur. Ini yang dilaknat oleh Rasulullah. Yang kedua, mereka memberikan alasan, adapun hadis yang menerangkan bahwasanya Nabi melaknat wanita yang berziaratul kubur, maka hadis tersebut dinyatakan sebagai hadis yang dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan memang kondisinya demikian, hadis ini adalah hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Jadi enggak ada hadis tentang laknat terhadap wanita yang sekedar sekali ziaratul kubur, ini dhaif, lemah. Yang sahih, Rasulullah melaknat wanita yang sering-sering ziaratul kubur. Alasan yang ketiga, Rasulullah pernah melewati kuburan mendapati seorang wanita ya yang menangisi siapa? Menangisi anaknya yang meninggal dunia yang sudah dikubur. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isbiri, wahai ibu sabarlah, karena wanita ini tidak tahu siapa yang menegur, siapa yang menasihati. Maka wanita itu mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusab bimusibati. Wanita ini mengatakan, pergi kamu belum merasakan musibah seperti aku ini. Rasulullah pergi, tidak marah. Jadi begitu, Rasulullah itu akhlaknya mulia. Ketika Rasulullah itu dibantah oleh orang dan orang itu tidak tahu, maka Rasulullah tidak akan marah. Sebagaimana kadang-kadang Nabi itu disakiti dan yang menyakiti ini tidak tahu, maka Rasulullah tidak akan marah. Sampai pernah Rasulullah ditarik bajunya dari belakang, baju yang kasar, kemudian membekas lehernya merah, kemudian Rasulullah menoleh, oh ternyata Badui. Maka Rasulullah tersenyum, malah ditanya, mau apa engkau? Ternyata dia meminta sesuatu, hajat, kebutuhan, dikasih oleh Rasulullah sampai memerah lehernya. Nah, ketika Rasulullah diusir di kuburan tersebut, wanita itu duduk di samping kuburan anaknya, Rasulullah pergi. Kemudian ada sahabat Nabi datang kepada sang ibu mengatakan, wahai ibu, itu tadi Rasulullah. Terkejut si wanita ini, kemudian bergegas menemui Rasulullah, kemudian minta maaf kepada Rasulullah. Nah,
Dalam kisah ini ada peristiwa wanita ini berada di kuburannya anaknya. Apa artinya? Dia tidak hanya sekedar duduk berziarah, tetapi dia tinggal di sana beberapa lama. Yang diingkari oleh Nabi adalah ketidaksabarannya. Adapun dia menjenguk kuburan, maka Rasulullah tidak melarangnya. Berarti boleh. Yang tidak boleh adalah sering-sering ziaratul kubur. Alasan yang berikutnya adalah Aisyah radhiyallahu anha, seorang istri beliau sendiri, wanita jelas, minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengunjungi kuburan saudaranya Abdurrahman ibnu Abi Bakrin. Jadi Ummul Mukminin Aisyah ini memiliki adik atau mungkin saudara begitu, lebih tepatnya saudara kandung, meninggal lebih dahulu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha setelah beberapa lama dikuburkan Abdurrahman ini, Aisyah minta izin kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku hendak mengunjungi kuburan saudaraku, saudara kandung. Lalu kira-kira apa doanya? Apa yang aku ucapkan? Maka Rasulullah tidak melarang. Andaikan ziaratul kubur bagi wanita dilarang secara total, maka Rasulullah mengatakan la tazuri, jangan engkau mengunjungi kuburan. Tapi Rasulullah malah mengajarkan quli assalamu alaikum ahlad diyari minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Malah Rasulullah mengajari kalau kamu menjenguk kuburan maka ucapkan semoga keselamatan atas kalian penduduk kampung kuburan ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minal muslimin wal mu'minin, dari kalangan orang-orang Islam dan orang-orang yang beriman, dan sungguhnya kami akan menyusul kalian dan kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan keselamatan. Dari sini para ulama mengatakan bahwa Rasulullah tidak melarang Aisyah untuk mengunjungi kuburan saudaranya, sehingga tidak mengapa wanita itu berziaratul kubur, tetapi yang dilarang adalah terlalu sering wanita itu berziaratul kubur, sebagaimana hadis yang dinyatakan hasan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Dari sini kita katakan bahwasanya kalau wanita boleh ziaratul kubur, namun yang dilarang adalah terlalu sering, maka bagaimana dengan laki-laki? Maka laki-laki jelas hukumnya sunnah. Ya, makanya kalau ada yang menuduh kita ini anti ziaratul kubur, ya, mungkin kadang-kadang itu mereka punya hujjah, mungkin mereka itu punya hujjah, punya alasan. Kenapa? Karena mungkin di antara kita ini tidak pernah masuk kuburan kecuali nguburkan mayat, ya. Maka untuk menghilangkan anggapan seperti ini, kita laksanakan sunnah Rasul. Sesekali kita datang ke kuburan orang tua kita, lalu kemudian kita ucapkan salam, kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ziaratul kubur yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau mereka mengetahui kita melakukan sunnah ini, maka mereka tidak bisa menuduh kita ini anti ziaratul kubur. Dan kita katakan bahwasanya ziaratul kubur itu sunnah, kita berusaha untuk melakukannya. Yang tidak kita lakukan adalah ziarah-ziarah yang tidak disyariatkan, ziarah yang disertai dengan amal ibadah yang lain yang tidak disyariatkan dan lain sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang berikutnya adalah takhsisus sawadi bil libasi indal maut. Apa hukumnya mengkhususkan berpakaian hitam ketika ada keluarga meninggal dunia atau rekannya meninggal dunia? Ini kita saksikan semakin marak. Terus terang, dulu ketika kami masih kecil nggak ada seperti ini. Ketika kita masih kecil itu tidak ada. Ketika ada kematian kemudian ada keluarganya berpakaian serba hitam, itu tidak dikenal pada waktu kita kecil dulu. Tahun-tahun sekitar di bawahnya sekitar 80-an itu tidak dikenal seperti ini, tidak ada seperti ini. Kita tidak menjumpai. Tapi kemudian 90 ke atas maka ini semakin marak. Setiap ada kematian ada keluarganya yang berpakaian hitam-hitam, padahal sebelumnya dia tidak terbiasa berpakaian hitam. Maka ini dikritik oleh para ulama bahwasanya mengkhususkan berpakaian hitam ketika ada kematian,
padahal orang tersebut tidak terbiasa berpakaian hitam. Lain halnya kalau memang berpakaian hitam sehariannya biasa, lalu ketika kematian ya kebetulan dia berpakaian hitam, tidak ada masalah. Tapi mengkhususkan berpakaian hitam ketika ada kematian, maka ini adalah termasuk kebiasaan orang-orang Nasrani, ya, dari barat dulu, kemudian masuk ke negeri kita, dilakukan oleh orang-orang baik Nasrani, kemudian diikuti oleh orang-orang Islam, ya. Ditambah lagi sinetron, lagi-lagi dasar hukumnya sinetron. Coba lihat kalau ada sinetron itu ada yang mati kemudian berpakaian hitam rata-rata keluarganya, padahal sebelumnya tidak pernah berpakaian hitam. Maka ini adat kebiasaan orang-orang Nasrani dahulu. Kemudian disebutkan oleh para ulama, dan ini tidak boleh dilakukan oleh orang Islam. Ketika ada kematian, pakaian biasa saja. Kalau memang biasanya pakaiannya tidak hitam, ya sudah biasa. Bahkan sebagian para ulama mengatakan itu termasuk salah satu bentuk dari meratapi mayat. Memang dia tidak mencakar wajahnya, memang dia tidak merobek bajunya, mereka tidak menampar-nampar pipinya, tidak memukul-mukul dinding dan semisal, itu bagian daripada meratapi mayat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan menampakkan kondisi dia bersedih berlebihan dengan pakaian berwarna hitam sebagai tanda bahwa mereka sangat bersedih, maka ini pun juga termasuk bagian daripada an-niyahah, yaitu meratapi mayat. Rasulullah SAW mengatakan, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin, muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, seorang yang mati sebelum taubat dalam kondisi dia meratapi mayat, maka nanti dibangkitkan pada hari kiamat, dia diberi selimut dari cairan tembaga yang panas dan baju dari sesuatu yang membuat gatal badannya. Hadis ini riwayat Muslim. Ikhwana fiddin azakumullah. Maka dari itu kita tidak perlu menampakkan kesedihan dengan pakaian khusus hitam, ya, atau mungkin pakaian warna yang lain, tidak perlu, karena itu termasuk tasyabbuh bin nasara. Rasulullah mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis yang kita baca pada malam hari ini, an Abi Sa'idin radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza ra'aitumul janazata faqumu faman tabi'aha fala yajlis hatta tudha, muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, jika engkau melihat jenazah lewat, maka bangunlah, berdirilah. Jadi kalau sedang duduk, berdirilah. Kenapa berdiri? Kenapa kira-kira? Ada jenazah lewat, dianjurkan berdiri. Ya, jawabannya adalah penghormatan kepada mayat. Tapi nanti akan ada pendapat yang mengatakan, dan itu kuat, adalah perintah ini mansukh. Apa mansukh? Telah dihapus. Ya, kita baca dulu hadis ini. Dalam hadis, bahkan hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan dan disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, apabila engkau melihat jenazah lewat, maka bangunlah, berdirilah. Barang siapa mengantarkan jenazah, maka jangan duduk kecuali jenazah itu sudah diletakkan di atas bumi. Ada dua masalah. Apa yang pertama? Perintah berdiri ketika melihat jenazah lewat. Yang kedua, larangan duduk bagi pengantar jenazah sampai jenazah itu diletakkan. Bukan diletakkan di kuburannya ya, diletakkan di tanah. Kan biasanya sebelum masuk ke liang kubur istirahat dulu, ya, di tanah pekuburannya. Maka ini baru boleh duduk. Duduk di sini macam-macam, bisa duduk di kursi, bisa duduk di tanah, bisa jongkok dan semisalnya. Karena jongkok itu juga dalam bahasa Arab dikatakan duduk, ya. Jongkok itu juga bisa dikatakan duduk. Seperti Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha,
Ya. Ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bala illa qa'idan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah kencing kecuali duduk. Duduk gimana? Ngepor gitu, enggak kan? Jongkok. Jadi jongkok pun dikatakan duduk. Makanya kalau antum misalnya minum enggak bisa duduk di hamparan, ya jongkok paling tidak itu sudah cukup dikatakan duduk. Kalau mau minum sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama adalah perintah berdiri ketika melihat jenazah lewat. Zahirnya hadis menunjukkan bahwasanya perintah ini adalah perintah yang memang betul-betul harus dijalankan. Namun di sana ternyata ada hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam qama lil janazati thumma qa'ada. Kata Ali bin Abi Thalib, hadis ini riwayat Muslim, bahwasanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdiri ketika lewat jenazah, kemudian setelah itu beliau tidak lagi berdiri. Jadi suatu kesempatan ada jenazah lewat, Rasulullah berdiri. Ini pengamalan apa yang diperintahkan sendiri, benar. Lalu kemudian berikutnya, pada hari berikutnya ada jenazah lewat, Rasulullah tetap duduk, tidak berdiri. Kemudian ada lagi datang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ali juga. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kana sallallahu alaihi wasallam amarona bil qiyami fil janazati thumma jalasa ba'da dzalika wa amarona bil julus. Nah, ini lebih gamblang lagi bahwasanya perintah ini tadinya diperintahkan kemudian dihapus. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dahulu pernah memerintahkan kami berdiri ketika ada jenazah lewat. Ya. Kemudian berikutnya Rasulullah duduk, tidak melakukan hal tersebut, dan Rasulullah kemudian memerintahkan kami tetap duduk ketika lewat jenazah. Maka dari sinilah 4 imam madhab dari Imam Abu Hanifah, terus siapa urutannya? Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, semua mengatakan bahwasanya hadis perintah untuk berdiri ketika melihat jenazah lewat itu hukumnya adalah mansukh. Antum kalau sedikit mengenal ilmu mustalahul hadis pasti langsung nangkap sudah, tidak bingung. Apa maksudnya? Pernah diperintahkan kemudian dihapus. Dan dalam Islam di masa turunnya syariat belum sempurna itu ada yang namanya nasikh mansukh, artinya mansukh, hukum itu dihapus. Ambil suatu contoh, dulu tentang hukum persusuan itu dahulu agak berat, ya. Dulu hukum persusuan itu berat. Apa artinya? Kalau ingin menjadikan anak kecil sebagai anak persusuan, dulu itu harus 10 kali persusuan. Harus 10 kali persusuan. Dan ini diterangkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian nusikhna bi khamsin radha'at. Lalu Umar mengatakan, lalu kemudian diturunkan hukumnya, dihapus yang tadinya 10 persusuan menjadi cuman 5 persusuan. Radha'atin ma'lumatin. Setiap kali persusuan itu adalah persusuan yang dikenal sebagai persusuan yang sah. Apa artinya? Disebutkan oleh para ulama bahwa kalau kita ingin mengangkat anak orang lain menjadi anak persusuan kita, maka harus disusui di masa kecil, ya. Dan persusuan itu dihitung sampai 5 kali. Bukan 5 kali isapan, tetapi 5 kali persusuan yang sah. Disebutkan oleh para ulama bahwa sekali dihitung persusuan itu adalah ketika anak kecil itu menyusu, kemudian tidak dilepaskan paksa, dia berhenti sendiri karena kenyang. Atau misalnya dia merasa nyaman menyusu sampai tertidur, ini sah dikatakan sekali persusuan. Diulang sampai 5 kali, maka ini baru sah 5 kali persusuan, anak tersebut menjadi apa? Menjadi apanya? Menjadi anak persusuan seperti anak nasab, menjadi mahram.
Ya, boleh berduaan dengan ibu susunya, boleh safar berdua, boleh saling melihat, boleh bersentuhan. Bahkan dengan anaknya sang ibu sendiri yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan anak persusuan ini menjadi saudara-saudari persusuan. Nah, dahulu 10 kali persusuan, kemudian menjadi 5 kali. Contoh yang lain lagi dalam hukum Islam dahulu, di awal-awal Islam, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan tentara kaum muslimin tetap menghadapi musuh kalau jumlah musuh itu 10 kali lipat. Dalam Al-Quran dikenal dengan ayatul musabarah, 2 ayat tentang perintah sabar menghadapi musuh meskipun lebih banyak. Awalnya dahulu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk tetap menghadapi musuh, tidak boleh mundur ketika lawannya 10 kali lipat. Ya. Kemudian Allah mengetahui kondisi kaum muslimin semakin lemah, maka Allah menurunkan tadinya 1:10 masih wajib dihadapi, tidak boleh mundur, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang kata Allah Subhanahu wa taala, kami mengetahui, kami ringankan hukumnya karena di antara kalian ada sifat lemah. Maka apabila kalian jumlahnya 100, tetap sabarlah hadapi mereka, bisa mengalahkan 200. 1 banding berapa? 1 banding 2. Jadi dulu itu awal-awal Islam, tentara kaum muslimin jumlahnya 100, ya. Kemudian musuhnya misalnya 300, itu tidak boleh lari, tidak boleh mundur. Awal-awal itu. Dan itu terjadi pada zaman peperangan Badar. Ya. Berapa jumlah kaum muslimin saat itu perang Badar? 300-an, lebih sedikit, ya kan? Berapa jumlah tentara kaum kafir? 1000-an. 1 banding berapa kira-kira? 1:3, 1:4. Di situ Allah tetap memerintahkan untuk menghadapi orang kafir karena hukumnya saat itu 1:10 maksimal. Masih harus sabar dan Allah akan menolong. Dengan keimanan mereka dan kekuatan mereka ditolong oleh Allah, diturunkan para malaikat. Tapi kemudian berikutnya semakin lemah orang Islamnya, maka diringankan 1:2. Artinya kalau 1:3 pada zaman berikutnya itu boleh mundur. Tapi tentu saja ini mengikuti arahan dari pemimpin, yaitu peperangan. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, maka kita katakan bahwasanya hadis yang menerangkan dihapusnya hukum perintah berdiri ketika melihat jenazah lewat, ya, itu hadis Ali bin Abi Thalib, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan hasan oleh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Mishkatul Masabihi nomor 1683. Jadi ada keterangan hadis ini menasakh atau menghapus perintah untuk berdiri. Oleh karena itu, prakteknya sekarang kalau ada jenazah lewat ya sudah biasa saja. Ya. Atau kalau kita mau langsung ikut ngantar. Karena kita dapat pahala 1 qirat atau 2 qirat kemarin kita sebutkan. Atau kalau tidak ikut ya sudah, kita ingat kematian dengan melihat ada jenazah lewat. Paling tidak kita mengingat kematian karena dengan melihat adanya jenazah lewat itu sudah mengingatkan kita kematian. Tidak perlu kita berdiri untuk penghormatan kepada mayat. Ini masalah perintah berdiri ketika melihat jenazah lewat. Adapun yang kedua, barang siapa mengantarkan jenazah maka jangan duduk kecuali jenazah sudah diletakkan di bumi. Jadi para ulama mengatakan hadis ini muhkam. Muhkam itu lawannya mansukh. Apa maksudnya? Muhkam itu adalah tetap kokoh dan tidak dihapus, berlaku sampai hari kiamat. Ya, berlaku sampai hari kiamat. Apa itu maksudnya? Kalau kita mengantarkan jenazah, jangan keburu duduk. Kadang-kadang kita mungkin lelah, capek, langsung kemudian ketika sampai kuburan langsung kita duduk santai, sandaran dan semisal. Jangan, tunggu dulu. Jenazah ditaruh di tempat, diistirahatkan, baru kita boleh duduk. Ya. Dan ini sebuah isyarat bahwasanya demikianlah dalam Islam ternyata ada yang namanya penghormatan kepada mayat meskipun dia telah meninggal dunia. Dan hukum ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama kita bisa mengatakan kepada mereka yang menuduh kita ini kalau mengurusi orang mati
atau di antara kita ada meninggal dunia itu tidak diperlakukan sebagaimana manusia, katanya dibuang seperti membuang kucing mati begitu. Ini tidak benar. Maksud mereka adalah tidak ada perilaku demikian, tidak ada acara ini, acara itu seperti bangkai yang dibuang. Tidak demikian. Ada aturan, di antaranya adalah kita antarkan, kita doakan, kita sholati, itu kan amalan yang disyariatkan. Bahkan di sana ketika diantarkan ke kuburan tidak langsung kita kemudian duduk-duduk, diletakkan dulu mayatnya, kemudian baru kita boleh duduk. Ini penghormatan kepada mayat. Namun penghormatan yang disyariatkan, bukan mengada-ngada, bukan buat-buat sendiri. Kadang-kadang orang berlebih-lebihan, menghormati mayat berlebih-lebihan, ya. Kadang-kadang orang sebaliknya tidak menghormati berlebih-lebihan. Bahkan kadang-kadang ada orang itu dua-duanya dilakukan, berlebih-lebihan kepada mayat, kemudian meremehkan dan tidak menghormati mayat sekaligus. Amalan-amalan ditambah-tambahi banyak, tapi giliran masuk kuburan, semua kuburan diinjak-injak. Itu kan tidak menghormati mayat. Padahal dalam Islam tidak boleh kita menginjak-injak kuburan. Jadi kalau kita lewat masuk kuburan, kalau nggak ada jalannya khusus, maka pilih-pilih kalau kita melangkah. Jangan kita menginjak kuburan yang ada, sekiranya di situ ada tandanya, maka hindari pinggirnya atau yang semisalnya. Kenapa demikian? Karena Nabi melarang kita untuk menginjak kuburan. Jadi Islam ini pertengahan, ada perintah untuk menghormati dan tidak boleh berlebih-lebihan. Di antara yang berlebih-lebihan adalah membangun suatu bangunan di atas kuburan. Ini dilarang dalam Islam. Di antaranya pula adalah mewarnai kuburan dengan kapur. Kalau dahulu dengan kapur, sekarang dengan cat di keramik dan semisalnya. Ini semuanya adalah termasuk berlebih-lebihan tentang kuburan dan orang meninggal dunia. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, maka di antara perintah Nabi SAW, ya, dan ini hukumnya sunnah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi, bahwa ketika kita mengantarkan jenazah ke kuburan, maka jangan tergesa-gesa untuk duduk istirahat kecuali jenazah itu diletakkan meskipun belum dimasukkan ke liang kubur. Dan Rasulullah SAW pernah ketika mengantarkan jenazah, Rasulullah istirahat sambil duduk, bahkan Rasulullah sambil bercerita kepada sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya. Ini dibolehkan. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, jadi kesimpulannya hadis ini tadi bahwasanya hukum berdiri ketika melihat jenazah dulu pernah diperintahkan, kemudian dihapus, kemudian tidak lagi diperintahkan. Adapun yang kedua, yaitu ketika mengantarkan jenazah maka kita dilarang untuk duduk kecuali jenazah itu sudah diletakkan meskipun sebelum dimasukkan ke dalam kuburan. Wa an Abi Ishaq anna Abdullah ibn Yazid adkhalal mayyita min qibali rijlail qabri wa qala hadha minas sunnah akhrajahu Abu Dawud. Dari Abu Ishaq, beliau mengatakan Abdullah ibnu Yazid memasukkan mayat ke kuburan itu dari arah kedua kaki kuburan. Ya, perhatikan di sini, yaitu seorang sahabat Nabi Abdullah bin Yazid ketika memasukkan mayat itu dimasukkan, yaitu bertahap, kepalanya dahulu tetapi dari arah kaki kuburan, dan dia mengatakan ini termasuk sunnah Rasul. Taib, mungkin kita gambarkan sekarang ya, kiblat sana, ini liang kubur ini ya. Taib, jenazah ditaruh bagaimana caranya? Kepala di mana? Kepala di sini atau di sini? Di kanan atau di kiri? Hah? Di kanan. Ya, taib, kita ulangi lagi. Arah kiblat sana. Maka ini liang kubur. Ya, jenazah nanti direbahkan begini. Kepala di sini kanan, kaki di kiri. Berarti mana kaki kuburan? Mana kaki kuburan? Kanan atau kiri? Hah? Sini kanan atau kiri sini kaki kuburan? Sini kaki kuburan. Karena ketika ada jenazahnya kepala di sini, kaki di sini, berarti sini kaki kuburan gitu loh. Nah, Abdullah bin Yazid ketika memasukkan mayat itu dari arah kaki kuburan. Jadi dimasukkan begini, seret begitu. Jadi kepalanya mayat dimasukkan pelan-pelan, ya. Ini kaki kuburan, terus kemudian masuk, baru dimasukkan semuanya.
dan ada yang menerima di bawah atau di dalam liang kubur. Apa maksudnya di sini? Bukan dimasukkan dari tengah langsung. Banyak ya di tempat kita kan. Jadi siap-siap 3 orang di liang kubur menerima langsung begini 3 orang ini. Kita katakan, para ulama mengatakan memang boleh memasukkan ke dalam kuburan bagaimanapun caranya, dari kepala, dari kaki, dari tengah, ya itu boleh semuanya. Yang penting nggak dijatuhkan kan gitu. Boleh semuanya, cuman ada petunjuk yang lebih baik, dan bila kita lakukan itu mendapatkan pahala, dan ini pun juga termasuk penghormatan kepada mayat. Bagaimana caranya? Dimasukkan pelan-pelan, kepala dahulu dari arah kaki kuburan, masuk begitu. Para ulama mengatakan, kenapa alasannya? Li'anna dzalika arfaqu bil mayyit. Karena cara demikian ini lebih bersikap lembut kepada mayat. Ingat, ada perkataan para ulama, menyakiti mayat sama dengan menyakiti orang yang masih hidup. Kasru idhamil mayyiti ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulangnya mayat sama dengan mematahkan dia ketika masih hidup. Artinya demi menghormati mayat, supaya tidak menyakiti, supaya memudahkan, ya, maka dengan cara dimasukkan sedikit demi sedikit. Ini termasuk sunnah. Bukan berarti kemudian sunnah saja, enggak usahlah. Kita katakan para sahabat Nabi itu melakukan sunnah itu karena itu sunnah. Sementara sebagian kita meninggalkan sunnah itu karena itu sunnah. Sunnah saja nggak usah dilakukan, nggak apa-apa. Justru ketika kita mengetahui ini sunnah Rasulullah, kita bersemangat melakukannya karena di dalamnya ada pahala. Nah, ikhwana fiddin azakumullah, maka ini dilakukan oleh para sahabat yang lain seperti Anas bin Malik. Ketika memasukkan jenazah, demikian dimasukkan dengan cara yang sunnah. Ya, ada yang sudah pernah mengerjakan demikian? Pernah nggak kira-kira? Ada ya? Nah, ini kalau belum, mestinya kita berusaha untuk menghidupkan sunnah. Antum menghidupkan sunnah seperti ini berpahala besar. Ya, makanya para ulama mengatakan orang-orang yang ada di dalam liang kubur itu tidak perlu banyak. Ya, 2 sudah cukup. Kalau memang kurang, mungkin misalnya 2 ini terlalu kecil ya, atau mungkin jenazahnya terlalu besar, maka 3 cukup, tidak perlu banyak-banyak. Ya, kalau kebanyakan nanti nggak bisa keluar gitu loh, sulit keluarnya. Jadi 2-3 orang sudah cukup, kemudian diturunkan perlahan-lahan dari kepala, masuk, kemudian semuanya dari arah kakinya kuburan. Ini termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, ada satu hal yang dicatat oleh para ulama, bahwasanya inilah yang dilakukan oleh kaum muslimin dari zaman Nabi ya sampai hari ini, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Artinya apa? Sunnah Nabi ini tetap terjaga sampai pada zamannya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, abad ke-7 atau ke-6 itu. Kemudian barulah orang-orang sudah mulai jahil, lupa dengan sunnah ini, kemudian cara-cara tidak diperhatikan sehingga mereka memasukkan begitu saja, apalagi kemudian mereka berusaha mengedepankan akal, kemudian masing-masing berpendapat dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang ketika ada seorang ingin menghidupkan sunnah, kemudian ada yang membantah, ya, ada yang membantah. Sama dengan masalah mengkafani mayat, kadang-kadang terjadi perdebatan ketika mengkafani mayat. Ada yang mengatakan, harus begini, harus begitu, dan lain sebagainya. Macam-macam. Harus diikat banyak, harus diikat 3, dan lain sebagainya. Maka ini tidak mesti terjadi seperti ini, nggak bagus. Karena kita diperintahkan untuk menyegerakan urusan jenazah, dan kita ini tidak bisa menyegerakan urusan jenazah dengan baik kecuali kita mempelajari sunnah Rasul dalam pengurusan jenazah. Demikian pula dalam masalah menguburkan mayat, itu kadang-kadang kita jumpai perdebatan di dalam liang kubur. Itu perdebatan, yang satu harus begini, yang satu harus dilepaskan pengikat kafannya, yang lain mengatakan jangan, ya, yang lain mengatakan harus dikasih tanah pipinya mayat, yang lain mengatakan tidak harus, akhirnya perdebatan. Nah, ini tidak akan terjadi kalau kita ini mengerti sunnah Rasulullah dalam masalah ini. Apalagi nanti akan ada yang azan dan semisalnya. Ini semuanya karena ketidaktahuan. Padahal menguburkan mayat itu simple, sebentar, cepat, karena itu perintah Nabi SAW. Sementara
Banyak di antara kita yang ditambah-tambahi sehingga akhirnya lama prosesnya. Belum lagi nanti ditutup dengan ceramah agama sampai setengah jam, kelamaan. Bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, asri'u bil janazah, segerakan urusan jenazah. Nah, oleh karena itu para ulama mengambil ibrah, kenapa sih sholat jenazah itu tidak ada rukuk dan sujud apalagi tasyahud, baik awal atau akhir, nggak ada semuanya. Kenapa demikian? Karena sesuai dengan perintah Nabi, asri'u bil janazah, segerakanlah urusan jenazah, sampai masalah sholat pun sesingkat mungkin. Maka dari itu kalau memang harus ada nasihat, singkat kalau bisa, tidak usah ceramah agama, ya, tidak usah kemudian menyiapkan materi panjang-panjang, tidak perlu, sedikit saja kalau dirasa perlu, kalau tidak ya sudah, kita doakan mayat, kita tinggalkan, selesai. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka adzan, taib, adzan kita skors dulu, setelah itu kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Kita lanjutkan. Ada permasalahan yang disebutkan oleh sebagian para ulama dan ini kadang-kadang tidak diperhatikan oleh kaum muslimin ketika menguburkan mayat. Apa itu? Larangan masuk ke dalam liang kubur ketika menguburkan mayat bagi seorang laki-laki yang malamnya berhubungan badan. Ini ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul qabra man qarafal lailah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan tidak boleh masuk ke liang kubur seorang yang semalam itu berhubungan badan. Ya. Bahkan di sana ada hadis tentang kisah meninggalnya putri Rasulullah SAW, Ummu Kulthum, ketika Utsman suaminya hendak menguburkan istrinya, hendak turun. Maka Rasulullah SAW bertanya, hal minkum rajulun lam yuqari fil lailah? Faqala Abu Talha ana, qala fa'anzil, fanazala fi qabriha. Wa rawahu Ahmad wa lafdhuhu la yadkhulul qabra rajulun qarafa ahlahu. Kata Nabi SAW ketika Utsman hendak turun ke liang kubur untuk menguburkan istrinya, putri Rasulullah, maka Rasulullah bertanya, apakah ada di antara kalian yang malamnya tidak berhubungan badan semalam? Maka Abu Talha mengatakan, saya wahai Rasulullah. Abu Talha tidak ada hubungannya dengan keluarga Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, inzil, kamu turunlah. Maka yang masuk ke liang kubur justru bukan suaminya, yaitu putri Rasulullah, tetapi orang lain. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan dalam riwayat Ahmad, tidak boleh seorang laki-laki turun masuk ke liang kubur apabila semalamnya mengumpuli istrinya. Ya. Nah, ikhwan fillah azakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dilarang bagi seorang yang semalam jinabat karena berhubungan badan, ketika proses penguburan mayat, siapapun mayatnya, itu dia tidak boleh turun ke liang kubur. Taib. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan, "Lu kenapa?" Ya kan? Pasti ada seperti itu. Kira-kira apa jawabnya? Kenapa orang yang semalam itu junub, berhubungan badan dengan keluarganya, istrinya, kemudian ketika paginya, siangnya, sorenya menguburkan mayat, dia tidak boleh masuk ke liang kubur? Pertanyaannya kenapa? Ada yang bisa jawab? Nah, jawaban orang yang beriman, dia akan mengatakan karena itu dilarang oleh Rasulullah. Masih kenapa lagi? Ini orang sekarang. Kalau orang dulu enggak. Ketika Rasulullah melarang sudah selesai. Karena mereka tahu bahwasanya itu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan oleh Nabi itu bukan dari hawa nafsu, tapi itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Sehingga para sahabat Nabi ketika dilarang demikian patuh taat, tidak ada kata lain. Ya. Tetapi karena sekarang ini manusia diuji dengan fitnah akal, yaitu mendewakan akal,
mengukur kebenaran itu dengan akal, maka para ulama terpaksa menyebutkan dalil akal. Mestinya tidak disebutkan, tapi karena untuk membantah mereka pakai akal juga. Ya, mereka ada yang mengatakan oh itu karena ihtiram mayat, menghormati mayat. Karena orang yang jinabat dikhawatirkan macam-macam ini dan itu, macam-macam alasan mereka. Tapi kita katakan bisa benar bisa tidak alasan akal seperti ini, tetapi alasan yang paling benar adalah karena itu dilarang oleh Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang malamnya yaitu berhubungan badan, maka ketika menguburkan mayat pagi siang sorenya tidak boleh ikut masuk ke liang kuburnya, karena Nabi melarang hal tersebut, dan ini kadang-kadang dilanggar. Tapi pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau dia sudah mandi jinabat? Ya, boleh nggak kira-kira? Boleh nggak kira-kira? Para ulama mengatakan dalam hadis tidak dibahas mandi atau tidak mandi. Di sini Utsman ikut menguburkan tapi tidak masuk ke liang dari malam jinabat. Masa sih pagi belum mandi? Ya pastilah sudah mandi, tapi tetap dilarang. Makanya saya ingat waktu suatu ketika kami duduk di suatu tempat di rumah kerabat, kebetulan di situ ada ceramah agama pagi-pagi itu. Ibu-ibu yang ceramah, tidak perlu kita sebutkan ya namanya ya. Dia tegas sekali ketika menjawab. Suatu ketika ada yang bertanya, pertanyaannya, saya pernah ada yang menegur, ada yang mengatakan bahwasanya tidak boleh kalau orang itu malamnya jinabat atau berhubungan badan, kemudian ketika menguburkan mayat, kemudian ada yang melarang. Ini bagaimana? Lalu sang penceramah mengatakan, sudah mandi belum? Sudah, boleh, dia bilang gitu. Ya. Kalau sudah mandi boleh, padahal di sini Rasulullah tetap melarang mandi atau tidak mandi, tetap dilarang masuk ke dalam liang kubur ketika malamnya itu jinabat. Kita baca hadis yang berikutnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza wada'tum mautakum fil quburi faqulu bismillahi wa ala millati Rasulillah. Akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban wa a'allahu Daruqutni bil waqfi. Dari Ibnu Umar sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila kamu sekalian memasukkan jenazah kalian ke dalam liang kubur, maka ucapkanlah bismillahi wa ala millati Rasulillah. Apa artinya? Bismillahi dengan menyebut nama Allah, wa ala millati Rasulillah, dan di atas sunnahnya atau caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Makanya di dalam riwayat yang lain ya, itu Rasulullah mengajarkan ucapannya bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Boleh dua-duanya. Jadi bismillah, jadi ketika menurunkan mayat ke dalam liang kubur sambil mengucapkan bismillah wa ala millati Rasulillah, atau apa? Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Ini pun juga sunnah, berpahala. Ini kadang-kadang lewat, kadang-kadang gaduh, kadang-kadang teriak-teriak, kadang-kadang macam-macam. Tapi kalau kita mengerti, maka sambil menurunkan kita mengucapkan bismillahi wa ala millati Rasulillah atau bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada doa-doa khusus ketika menurunkan jenazah ke dalam liang kubur. Tidak ada doa-doa khusus pas ketika menurunkan jenazah ke dalam liang kubur. Nah, ada sebuah praktek amalan yang menjadi umum. Ya, kami pernah juga mendengar ketika ada tokoh agama menurunkan mayat ke dalam liang kubur, itu sambil membaca ayat minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Pernah mengalami seperti ini? Ini ayatnya memang secara makna sesuai. Artinya adalah minha khalaqnakum, dari tanah kami menciptakan kalian, wa fiha nu'idukum, dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian ke tanah ini,
wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu kami akan keluarkan lain kali nanti ketika kiamat. Pas ayatnya, ya, dengan kejadian menurunkan mayat, mengingatkan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, lalu dikuburkan. Kita katakan bahwasanya memang ada hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, namun ternyata diteliti oleh para ulama, ternyata hadis ini adalah hadis yang dhaifun jiddan, lemah sekali. Kenapa demikian? Rentetan para perawinya rata-rata lemah. Satu, dia ada perawi Ubaidillah ibnu Zahrin, ini lemah. Dari Ali ibnu Zaid, lemah juga. Anil Qasim pun tidak diketahui Qasim siapa, lemah juga. Rentetan para perawi dhaif sehingga tidak cukup menguatkan hadis ini dan tidak bisa dipakai hadis ini. Sehingga tidak perlu kita membaca ayat ini, meskipun secara makna pas, tapi agama itu bukan pas-pasan, bukan cocok-cocokan. Agama itu adalah harus ada dasar hukum, dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya disebutkan oleh para ulama, disebutkan yaitu hikmah kenapa Islam mengajarkan sedemikian rupa menguburkan mayat, tata cara menguburkan mayat sesuai dengan syariat. Kenapa? Ada 3 hal manfaat yang disebutkan. Ada 3 hal manfaat kenapa sih Islam mengajarkan tata cara sedemikian rupa ketika menguburkan mayat. Yang pertama disebutkan oleh para ulama yaitu barran wahtiraman lil mayyit. Yang pertama dalam rangka berbuat baik dan penghormatan kepada mayat. Jadi meskipun mati masih diperlakukan dengan baik. Meskipun meninggal dunia masih dihormati dengan cara apa? Memperlakukan jasadnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ta'atan lirrabbi azza wa jalla. Yang kedua, hikmahnya dalam rangka mentaati Allah Ta'ala, karena Allah memerintahkan demikian, ya. Lalu yang ketiga, thawaban lil ahya, untuk supaya orang-orang yang mengurusi mayat ini mendapatkan pahala. Makanya ada 1 qirot, 2 qirot dan lain sebagainya. Belum lagi dalam pengurusan, belum lagi dalam menyolatinya dan lain sebagainya, mengantarkannya, semuanya isinya pahala. Makanya para ulama mengatakan Islam ini sudah cukup banyak pahala kalau kita mau, dan tidak perlu kita mencari-cari amalan baru untuk mendapatkan pahala yang lain. Cukup kita amalkan keseharian, syariat-syariat, ibadah-ibadah, mengantarkan mayat saja itu banyak sekali pahala. Pertama, mendoakan mayat, memandikan mayat, mengkafani mayat, menyolati mayat, mengantarkan mayat, menguburkan mayat, diakhiri mendoakan mayat lagi. Subhanallah, banyak sekali pahala yang terdapat ketika kita ada menjumpai 1 orang di antara orang Islam yang meninggal dunia. Ikhwana fiddin azakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mungkin ada yang bertanya, kami persilahkan, kita beri kesempatan. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan, bagaimana kalau anak ini diwasiati untuk memperlakukan jenazah orang tuanya, yang wasiat orang tuanya sendiri, diperlakukan dengan acara ini macam-macam ya, seperti yang kita saksikan, kemudian dikuburkan dengan cara-cara yang memang tidak disyaratkan, apalagi kemudian wasiatnya membangun kuburan dan lain sebagainya. Kita sebagai anak tahu ini dilarang dalam Islam. Bagaimana kita menyikapinya? Jawabannya, kalau kita berkuasa, maka tidak boleh kita melaksanakan wasiat. Wasiat kalau isinya adalah perkara yang batil, haram hukumnya melaksanakannya. Ya, haram hukumannya. Haram hukumnya melaksanakan wasiat batil. Wujuduhu ka'adamihi. Wasiat tersebut dianggap tidak ada. Ya, seperti contohnya dalam hal harta.
Ada orang tua berwasiat, "Nak, kalau saya meninggal dunia, ya, separuh harta saya ini untuk bangun masjid." Sekali lagi, ada orang tua ketika sakit, dia punya anak, laki, perempuan, banyak. Dia berwasiat, "Wahai anak-anakku, kalau aku meninggal dunia, maka separuh hartaku untuk bangun masjid." Pertanyaannya sekarang, ini wasiat kebenaran atau wasiat batil? Ya? Batil atau baik? Jawabannya ini wasiat yang batil. Kenapa? Karena wasiat itu dibatasi sepertiga maksimal. Sepertiga. Nah, separuh itu lebih besar atau lebih kecil dari sepertiga? Nah, untuk matematika SD cukup ini. Ya. Separuh itu lebih besar daripada sepertiga. Berarti yang diwasiatkan cuman sepertiganya, yang lebihnya tetap dibagi untuk ahli waris. Ini salah satu contoh wasiat yang tidak sesuai dengan syariat, tidak dilaksanakan. Yang dilaksanakan yang sesuai. Nah, demikian pula wasiat seperti ini, kalau antum berkuasa, ya, dan tidak ada mudarat yang lebih besar, tidak usah dilaksanakan. Anda kan harus dilaksanakan, maka antum tidak ikut-ikut. Misalnya di situ ada kakak antum lebih berkuasa, ya, maka antum paling tidak ikut-ikut. Sampaikan kepada kakaknya bahwasanya untuk wasiat seperti ini saya tidak bisa ikut-ikutan, mohon maaf, saya tidak sepakat. Ya, kalau kita sampaikan dengan baik-baik, insya Allah mereka mau menerima. Yang tidak diterima itu kadang-kadang kalau kita itu betul-betul menolak dengan cara yang kasar, menolak dengan cara membantah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sampaikan dengan cara yang halus, insya Allah diterima. Paling tidak kita tidak ikut-ikutan dalam hal tersebut. Allahu a'lam. Ya, silakan. Yang lain? Ya, yang lain nggak ada. Silakan. Menguburkan orang kafir tapi agamanya Islam, gimana contohnya? Tidak sholat, bagus. Ini ada pertanyaan, bagaimana menguburkan orang yang tidak sholat tapi dia masih Islam? Apakah dikuburkan secara islami atau tidak islami, begitu pertanyaannya? Taib. Dalam masalah orang Islam yang tidak sholat itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal itu dijatuhkan hukum kafir. Kalau dijatuhkan hukum kafir, kafir besar, maka dia disamakan dengan orang murtad, sama dengan orang kafir, dan dia tidak boleh diperlakukan seperti jenazah orang Islam. Carikan kuburan bukan orang Islam. Ini pendapat. Namun pendapat yang kuat adalah pendapat mayoritas para ulama. Orang Islam selagi dia notabene-nya Muslim, Islam, agama Islam, bahkan KTP-nya tertulis Islam, ya, dia bermuamalah seperti orang Islam, mengakui Allah sebagai Tuhannya, kemudian Muhammad utusan terakhir, Quran, meskipun tidak ngaji misalnya, maka dia tetap dihukumi Islam. Adapun kekufuran yang disebutkan dalam hadis itu kufurnya kufur asghar. Buktinya dalam ayat Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan kalau Allah menghendaki. Meninggalkan salat di atasnya syirik atau di bawahnya syirik? Di bawahnya syirik, berarti masih ada kemungkinan Allah mengampuni, tapi ini butuh kebaikan yang lain, ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah menceritakan tentang kewajiban salat 5 waktu. Maka barang siapa menunaikan dengan sempurna ditambah dengan sunah-sunahnya, maka inilah yang diinginkan, surga bagi dia. Tapi barang siapa yang melalaikan sholat, tidak sholat, maka dilihat amalan sunnahnya yang lain untuk menambal kekurangan sholat wajibnya. Kemudian setelah itu terserah Allah. Kalau Allah masukkan surga, ya terserah Allah. Kalau diadab di neraka, dimasukkan ke neraka. Setelah itu terserah Allah apakah dia diampuni atau tidak. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat selagi dia masih Islam, maka dia hukumnya masih muslim. Berarti dia dikuburkan di kuburan kaum muslimin dengan tata cara penguburan orang Islam. Allahu a'lam. Ya. Yang terakhir, kalau ada, silakan. Enggak ada. Iya. Kenapa? Ada
protokolnya sendiri sudah. Jadi kita ikuti saja protokolnya COVID-19 dalam urusan jenazah itu sudah ada, dan kami mendengar bahwa mereka diurusi oleh ahlinya. Jadi ada proses-proses yang berbeda dengan hal ini, maka ini tidak mengapa. Dan para ulama sudah mengeluarkan fatwa bahwasanya kita tinggal mengikuti saja. Ya, kalau memang masih boleh disolatkan, ya kita solati, 1-2 orang sudah cukup, tidak harus semuanya, karena ini fardu kifayah ya, menyolati jenazah. Kemudian untuk menguburkan, kalau memang itu dianggap bahaya, harus orang khusus dengan alat APD, ya, maka itulah yang kita ikuti, dan tidak harus kita menghadiri semua. Dan kalau seandainya tidak ada yang menyolatinya, maka kita disyariatkan untuk sholat ghaibnya, kalau memang ternyata tidak ada yang menyolatinya. Adapun masalah memandikan mayat, mereka yang mengurusinya. Kalau seandainya tidak dimandikan atau belum dimandikan, maka tayamum, ditayamumkan, ya, ditayamumkan. Maka ini sudah sah dan ini sudah cukup. Tidak perlu kemudian datang dari rumah sakit dibungkus rapi lalu dibuka lagi. Kemudian akhirnya apa? Tertular dan semisal. Maka ini tindakan yang gegabah, tidak boleh seperti ini. Jadi intinya adalah kita ikuti protokol kesehatan dalam menangani pasien COVID-19 yang sudah meninggal dunia. Kemudian penguburannya pun juga tidak perlu kemudian kita tolak. Kalau memang itu diperkirakan sudah tidak berbahaya, dibungkus rapi, tidak akan menular atau menjalar ke mana-mana, sudah kita terima meskipun di kuburan kaum muslimin di tempat kita sendiri. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala kepada kita atas musibah berupa wabah COVID-19 ini, dan segera mengangkat sehingga kita bisa kembali normal, kembali berjalan seperti biasa, beribadah, bekerja, dan mengadakan hal-hal yang maslahat baik untuk diri kita maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.